Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Karya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh setiap kebenaran firman dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, Karya percaya pasti adik-adik luar biasa keadaannya hari ini ya. Nah, Karya mau sharing sesuatu yang masih berhubungan dengan Jumat Agung dan Paskah. Iya sih, sudah lewat, tapi nggak apa-apa ya, kita belajar lagi. Apa sih yang adik-adik dapatkan ketika adik-adik merenungi atau menghayati ketika menjalani hari Jumat Agung dan juga Paskah? Bukan cuma sekedar libur yang wah panjang liburnya dari Jumat, Sabtu, Minggu, yeay libur. Bukan cuma itu. Tapi apa sih makna Paskah? Apa sih makna Jumat Agung? Kenapa sih Tuhan harus mati buat kita lalu dia bangkit pada hari yang ketiga? Buat Karya pribadi, Karya sendiri belajar satu hal yang sangat luar biasa. Yang makin hari Karya renungkan dan makin hari Karya sadar bahwa ini loh tujuan hidup saya, ini loh yang mau saya capai dalam hidup saya. Yuk kita buka sama-sama di Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Sudah diambil Alkitabnya? Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Karya bacakan, adik-adik juga baca ya di rumah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi kita bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yes, ada satu kata yang selalu ada di dalam setiap pembacaan Alkitab Karya, lalu Karya ingat-ingat terus, itu adalah kata taat. Taat ini adalah satu kata yang sangat sederhana, cuma ada 2 huruf. Diulang-ulang hurufnya, tapi itu sangat penting banget. Cuma ada huruf T, A, lalu balik lagi A, T, taat. Cuma begitu aja, tapi itu sangat luar biasa dahsyatnya ke dalam kehidupan kita kalau kita lakukan. Karya itu selalu belajar berdoa untuk makin hari hidup kita makin serupa Kristus. Itu kan tujuan hidup kita, at the end, pada akhirnya setiap kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita yang taat kepada Tuhan, yang menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Nah, taat ini seperti apa sih? Taat yang seperti apa sih yang harus kita capai? Taat seperti yang Tuhan Yesus lakukan, sama seperti doa-doa Karya selalu. Setiap hari makin serupa dengan Kristus. Setiap hari kita makin berjalan serupa dengan Kristus. Karena yang namanya kekristenan, yang namanya anak Tuhan, itu bukan cuma sekedar pakai kalung salib, atau cuma sekedar ke gereja, atau cuma belajar agama Kristen di sekolah. No, bukan cuma itu. Tapi bagaimana hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, makin serupa dengan Kristus itu seperti apa, Kak? Nah, yang paling puncaknya adalah ini. Merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Bisa nggak sih kita kayak gitu adik-adik? Mungkin bukan benar-benar mati gitu ya, seperti Tuhan Yesus yang disalibkan, bisa saja. Tapi Karya nggak berharap kita seperti itu. Tapi minimal kita mati bagi dosa-dosa kita. Kita mati bagi sifat-sifat lama kita yang selalu mau menang sendiri. Kalau dulu maunya apa-apa selalu aku, pokoknya harus aku yang menang. Nah, sekarang kita mau belajar untuk gak seperti itu lagi. Kita mau belajar taat sama maunya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Saya gak mau lagi kayak dulu. Saya mau belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, ini makna Jumat Agung dan Paskah buat Karya. Ketika Tuhan Yesus sudah mau mati buat dosa saya yang harusnya yang dihukum sama Tuhan, saya yang harusnya nggak layak, tapi Tuhan layakkan dengan menyerahkan hidupnya buat kita. Dia sudah beri hidupnya, masa kita cuma hidup biasa-biasa aja, nggak mau ikut cara dia hidup? Jadi kali ini Karya mau mengajak adik-adik semua, yuk kita belajar taat seperti Tuhan Yesus,
bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan yang luar biasa. Kalau adik-adik baca kisah penyalipan Tuhan Yesus, ketika dia di Taman Getsemani dan berdoa, Tuhan Yesus tuh pengen banget, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, kalau bisa penderitaan ini lalu daripadaku, kalau bisa saya nggak perlu menjalani ini. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Biar kehendak Tuhan yang jadi. Ini menunjukkan bahwa dia taat banget. Saya sih pengen sih punya ABCD, tapi pada akhirnya terserah deh Tuhan, kamu maunya apa? Nah, kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, adik-adik, aku pengen banget deh Pah, liburan. Tapi kan masih pandemi ya. Saya nggak akan ngotot maksa-maksa sih. Ya udah deh, terserah Tuhan, terserah papa mama, kita jadi liburan atau tidak. Ini kan bentar lagi mau libur panjang buat lebaran ya. Pasti semuanya sudah rindu banget pengen liburan. Tapi bagaimana kita belajar taat sama protokol pemerintah bahwa aturannya adalah nggak boleh pergi-pergi karena nanti akan menyebabkan penderitaan COVID. Penderita COVID itu makin banyak kalau menyebar kemana-mana, orangnya ngumpul bareng-bareng rame-rame. Itu nggak baik. Belajar untuk taat. Hal yang sederhana, taat pada aturan. Lalu taat sama perintah mama papa. Saya pengennya sih malas-malasan aja, tidur-tiduran aja di rumah, main game sepuasnya. Tapi mama papa maunya saya sekolah yang pintar. Jadi saya harus menggunakan fasilitas online bukan cuma buat main game, tapi buat belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar untuk taat melawan keinginan saya. Saya sih kalau ada yang gangguin bawaannya pengen balas. Pengen banget ngelawan. Dia hina-hina saya, dia ngejek-ngejek saya pengen lawan. Tapi Tuhan mengajarkan apa? Kasihi setiap manusia, bahkan orang yang nggak kita sukai sekalipun. Bisa nggak sih kita belajar taat seperti itu? Yuk, sama-sama yuk kita belajar untuk mati bagi manusia lama kita. Mati bagi kebiasaan-kebiasaan lama kita. Mati buat semua egoisnya kita. Kalau dulu egoisnya mau menang sendiri, tapi belajar untuk aku mau kayak Tuhan Yesus. Sama seperti yang sudah diajarkan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mati buat saya juga mau belajar mati buat semua masa lalu saya yang nakal-nakal, yang tidak taat, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Karya percaya adik-adik pasti bisa, karena adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa dan Tuhan pasti memampukan kita, menolong kita untuk bisa hidup makin hari makin serupa dengan Kristus. Sama seperti doa-doa yang selalu kita sampaikan di dalam setiap ibadah, biarlah hidup kita makin serupa dengan Kristus. Bisa ya adik-adik? Karya percaya adik-adik pasti bisa. Yuk, sebelum kita selesai, kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan untuk menolong hidup kita, menuntun hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, belajar untuk taat sepenuhnya mengikuti jalan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami mau hidup seperti Tuhan Yesus, makin hari makin serupa dengan Yesus, belajar untuk taat, belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami nggak mau lagi hidup dengan kebiasaan lama kami nggak mau lagi menjadi orang yang egois, tapi kami mau belajar menjadi serupa dengan Kristus, makin hari makin sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, biar Tuhan yang tolong dan pimpin kami. Kami tahu kami nggak mampu Tuhan kalau melakukannya sendiri, tapi kami punya Tuhan yang ajaib yang menolong kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita selesai. Ingat ya, Kristen itu bukan cuma sekedar agama, tapi belajar hidup serupa Kristus. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.